Halo semua. Saat kalian pergi ke tempat pencucian mobil, pasti kalian melihat bagaimana sebuah pilar kecil dapat menaik turunkan sebuah mobil yang beratnya mencapai 1 ton. Pernahkah kamu berpikir bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Ini disebut mesin hidrolik. Tahukah kamu bagaimana mesin hidrolik dapat bekerja? Ternyata mesin hidrolik menggunakan hukum Pascal. Apa sih hukum Pascal itu? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukum Pascal, kita akan berjalan-jalan sebentar ke abad 16. Pada tanggal 19 Juni 1623 di kota Clermont, Prancis, lahirlah seorang anak yang bernama Blaise Pascal. Ia adalah anak ketiga dan satu-satunya putra dari Etienne Pascal. Ibu mereka wafat pada tahun 1626. Ayahnya adalah hakim ketua pada pengadilan perpajakan di Montferrand. Kemudian setelah periode prematur dari pensiun dini di Paris, ia pindah ke Rouen, di mana ia menjadi komisaris senior pajak. Dari 1632 sampai 1639, Pascal tinggal bersama keluarganya di Paris, tetapi tidak masuk sekolah atau universitas formal, yang pada dasarnya dididik oleh ayahnya. Pada usia 12 tahun, ia berhasil membuat mesin penghitung untuk membantu pekerjaan ayahnya. Pada usia 16 tahun, ia membuat buku mengenai kerucut. Kemudian pada usia 18 tahun, ia berhasil menemukan kalkulator digital pertama di dunia. Pada usia 18 tahun juga tubuhnya lemah dan mengalami kelumpuhan tungkai atas yang membuatnya harus tinggal di tempat tidur. Dan dokter menyarankannya untuk hidup lebih santai dan bersenang-senang. Sewaktu main, ia memperagakan hukum Torricelli, tapi ia tidak membolongi tangki air di rumahnya, melainkan mengisi kantung dari bahan plastik dengan air, lalu melubangi kantung itu. Saat Pascal memperhatikan air yang mengucur dari kantung, ia merasa ada yang aneh. Mengapa air yang keluar dari lubang-lubang itu punya pancaran yang sama kuat? Akhirnya ia menemukan teori yang ia beri nama hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Pemikiran itulah yang menjadi dasar pemikirannya akan hal yang berbau fluida. Karena tekanan si air di kantung sama besar, ia merasa jika kita memberikan gaya berupa tekanan pada cairan tertutup itu, maka tekanan di setiap bagian cairan itu juga akan meningkat, sesuai dengan besar tekanan yang kita berikan. Tujuan diciptakannya hukum Pascal ini adalah untuk memberikan manfaat dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Contohnya, pompa hidrolik. Kecerdasan otak Pascal tidak perlu diragukan lagi, tapi sejak lahir fisiknya sangat lemah dan mudah terserang sakit. Tanggal 19 Agustus 1662, Pascal meninggal setelah lama tidak sadarkan diri. Penyebab kematian Pascal tidak diketahui dengan jelas. Nah, itu tadi asal-usul dari hukum Pascal. Gimana, menarik kan?